kegiatan konser Eka Bali, saya hadir. Dan bahkan saya selaku manajer untuk talent di kegiatan itu. Ya kan? Dan Bang Ozi hadir di kegiatan ICI dan berpartisipasi dan sebagai host. Ya. Kegiatan Eka kan nggak hadir. Uniknya ini, ya setelah pilkada selesai, ya kan? Mungkin kita yang terlibat andil dari salah satu kubu ya kan? Ya kan? Abang ikut andil dalam kegiatan Paslon 01. Saya ikut andil dalam kegiatan Paslon 01. Tunggu, saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Abang kan udah biasa dari awal. Jadi host kan? Iya, jadi host. Jadi host kan? Saya disclaimer dulu nih. Ya kan? Dari awal udah saya bilang ikut andil jadi cara Richie versi pribadi, MC-nya siapa? Nah, gini. Oke, bentar, saya tanya dulu. Yang kedua, karena memang di 2020 itu saya melihat yang bagusnya cuma Pak Eka Marici waktu itu. Berarti sekarang maksudnya nggak bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Raffi Aditya di podcast Tamu Tamu. Nah, kali ini biasanya di hari Sabtu itu kita podcast yang ada unsur komedinya lah ya. Nah, kali ini seperti biasa saya ditemani dengan co-host ganteng, tapi Jawa. Mas Lutfi. Iya, izin Bang. Izin dan akhirnya sekarang bisa menjadi co-host di sini ya Bang. Siap. Oke. Nah, kebetulan Lutfi punya konten di Instagram itu izin dan silakan di follow Lutfi Eka 1305. Oke, nah nanti Instagram Lutfi ada di bawah. Nah, ngomong-ngomong Lutfi, Lutfi kan founder stand up comedy Indo nih. Iya, betul kan? Nah, di stand up comedy Indo sendiri kan banyak personil. Iya. Baik yang udah menjadi komika yang udah open mic, dan mungkin ada yang dalam konteks masih simpatisan atau mau menuju open mic. Oke. Betul kan? Betul. Nah, ada nggak yang unik di salah seorang dari dari salah seorang persona di stand up Indo Batu Sangkar? Oke. Yang pertama emang di stand up Batu Sangkar sendiri kita punya banyak personel, Bang. Itu pun saya sampai bingung nyarinya, Bang. Nyari yang lucu yang mana ya gitu. Oke. Dan masalah yang unik-unik itu kembali lagi ke persona kita masing-masing. Kayak aku punya persona Jawa, Dapai personanya seorang kurir. Dan mungkin banyak orang nggak tahu kita juga punya komika-komika unik. Ya. Semacam Yuka ya? Mutan gitu. Oke. Yuka Mutan. Salah satunya. Oke, Yuka Mutan. Cuman Yuka itu mutan yang berhasil, Bang. Ada salah satu mutan yang kita emang terinspirasi dari Avenger. Thor, Hulk. Lebih tepatnya Hulk. Cuman versi local pride. Oke. Izin Lutfi. Ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Saya nggak mau menghina. Iya. Tapi yang Lutfi hadirkan ini memang kalau Lutfi bilang Marvel, Avenger, ini kok yang jadi Hulk-nya cuma tangannya doang. Nah, makanya kenapa saya katakan Yuka adalah mutan yang berhasil yang gagal. Ini karena waktu itu kita masih metode manual, Bang ya. Waktu lagi proses pembentukan mutan, mati lampu, Bang. Oke. Jadi cuma separuh doang gitu. Separuh atau cuma jari doang? Separuh, maksudnya kita emang diambil dari ini, Bang ya, dari infus jari. Oke. Silakan Lutfi perkenalkan tamu terhormat kita yang udah 2 kali nge-prank kita. Oke. Langsung nih Bang ya. Abang nanti perkenalan kayak ngomong gitu bahasa manusia, Bang. Bahasa manusia yang wajar tapi ini dekati dulu. Kamu bersekali podcast. Enggak bisa. Enggak bisa. Silakan. Oke, perkenalkan gua pakai saya. Saya lah. Saya. Karena Bang Eci buat di meja aja. Orang Jakarta emang. Dan perkenalkan saya Ozi, saya salah satu mutan yang gagal. Iyain lagi. Dan benar kata Raffi tadi, saya sudah 2 kali
memprank tamu dan rencananya tadi mau ngeprank lagi, cuman udah mulai malu. Rupanya mutan gagal punya malu ya Lutfi ya. Iya, biasanya gak ada kemaluan sih. Kemaluan ada. Enggak besar rasa malu. Nah, ngomong-ngomong Mozi, namanya Mozi ya? Iya. Betul. Gelar? Raja Ampuh. Oke, Raja Ampuh. Mantap. Nah, jadi Raja Ampuh ini adalah sebuah tagline yang diberikan oleh teman-teman buat saya karena kebetulan saya memiliki sebuah keunikan yang mungkin di tanah datar cuma 3 atau 2 orang yang memiliki. Emang ada? Ada. Jadi salah satunya adalah kalau kata teman saya waktu sekolah itu jempol semua. Jempol semua. Dan di keluarga kami cuma ada 2. Saya 1 dan abang saya yang nomor 2. Oke. Itu karena pas pembagian jari itu kami terlambat datangnya. Pas pembagian jari di dalam rahim ibu. Iya. Kami terlambat datangnya. Terlambat atau terlalu cepat? Terlambat. Jadi tinggal yang besar-besar aja. Ambil aja gitu. Oke, siap. Dan Bang Raffi tahu nggak waktu masih dalam kandungan ya? Katanya mama Bang Ozi sekarang ususnya itu tinggal 8 jari Bang. Kenapa? Yang 4 jari udah ke bawah. Usus 12 jari jadi 8 jari sekarang. Nah, Bang Ozi. Ya. Nah, berarti ini mohon maaf ya. Berarti Bang Ozi sudah berdamai dengan kondisi fisik yang seperti inilah. Ya. Ya. Tolong ini podcast. Dibilang berdamai, sebenarnya dalam kondisi tertentu tidak. Tapi dalam keseharian memang ya, karena menurut kita tidak ada yang perlu kita takutkan, tidak ada yang perlu kita memalukan dengan memiliki kelebihan seperti ini. Ini menurut saya ini adalah sebuah kelebihan. Karena dengan memiliki Raja Ampuh yang seperti ini, jari yang seperti ini, saya mendapatkan salah satunya misalnya kayak mijit gitu kan. Dan sebelum saya ada pekerjaan yang tetap seperti sekarang, pintar mijit ternyata. Oh, pintar nggak? Cuman bisa. Oke. Oke, habis ini kita podcast, habis ini mijit. Kebetulan saya juga ada meeting sama Bapak Eka Putra. Untuk mijit Pak Eka gitu, nggak bisa sama Raffi sekarang. Itu serius? Pak Eka Putra. Mohon maaf, kemarin bukannya sama Ricci. Enggak. Saya bisa bela. Maksudnya kan intensinya Ricci versus iya, betul. Tapi saya bisa bela. Daudi ini dia tuh nggak beli Ricci. Kenapa? Doni Carson ya waktu itu. Milihnya dua-duanya, cuman kebetulan karena fotonya berdampingan, jadi saya nggak milih jadinya gitu. Golput. Bukan golput, cuman Pak ada golput kan aku. Bukannya golput Pak, cuman terlambat ke TPS. Gitu. Berarti nggak milih? Belum sempat milih, TPS-nya udah tutup gitu. Golput. Gitu. Disuruh Pak Doni Carson lembor. Bukan, ini bukan kaitannya bukan dengan Doni Carson, tapi saya lagi malas milih aja gitu. Iya. Berarti malas milih Pak, tapi golput. Berarti juga nggak mendukung Pak Doni gitu? Ya, pertanyaannya termasuk pertanyaan yang bagus. Setidaknya kalau tidak memilih Pak Eka kan bisa memilih Pak Ricci dan Pak Doni. Tapi ini nggak milih satu pun. Ya, sangat mantap sekali pertanyaannya. Cuma kalau saya memang kemarin itu ya dibilang tidak tertarik milih nanti salah ngomong gitu kan. Tapi memang kebetulan saya pagi udah pergi ke pasar buat jualan dan memang terlambat ke TPS, itulah yang menjadi kendalanya. Jadi kira-kira jam 11:30 saya balik ke rumah dan nyampe di TPS itu udah nggak bisa lagi buat masuknya gitu, buat milihnya di sini Bang, mohon maaf sebelumnya. Kalau sepanjang pergaulan Raffi nih ya, ini mohon maaf, yang Raffi salutkan dari abang itu cuma satu.
Bang Ozi ini sepertinya emang taat ibadah. Betul. Sampai dibilang orang, kata kabarnya orang bilang buya gitu kan. Dan dari fisik kita lihat celana rada cingkrang gitu kan. Cingkrang karena emang dan kening itu ada hitam 2. Itu sholatnya waktu sujud di oso-oso, Bang. Oh, kebetulan memang di tempat sujud kita ada batu. Enggak, kalau ini memang karena ya mungkin karena rajin sholatnya aja ya. Bagi teman-teman yang nggak ada tanda-tanda seperti ini, rajin-rajin lah sholat. Sholat aja. Tunggu. Soalnya gini, Bang. Kalau dulu nonton film tahun-tahun 2000-an itu ada film Hellboy, Bang. Ya. Emang ada tandanya gitu kayak itu kayak Hellboy. Nah, apa kalau Hellboy itu anak apa lah gitu, anak neraka gitu. Bisa jadi saya anak neraka. Karena gini, menurut sebahagian orang, menurut pemahaman sebagian orang, dan memang ada yang mengatakan kalau tanda di kening itu memang itu ada yang bilang alami. Tetapi kalau saya ini kan udah lama nggak sholat nih. Saya jujur aja di podcast ini, saya memang udah lama nggak sholat. Semenjak boleh dibilang lah ada 4 tahunan saya nggak sholat. Dan kemarin ini saya sholat. Entah kenapa setiap saya sholat tuh pasti ada tandanya. Dan ini nggak dibuat-buat seperti ya di apa bahasa itu osok-osok kan. Kan ada tuh plesetannya kayak gitu. Cuman memang karena Bang Ozi sekarang udah mulai sholat lagi berarti. Alhamdulillahnya udah gitu. Alhamdulillahnya udah. Dan kalau untuk ikut aliran-aliran tertentu enggak, cuman sholat. Alhamdulillah, mau mijat Eka udah mulai sholat ya. Kemarin enggak gitu maksudnya, kemarin enggak. Iya. Kemarinnya belum. Waktu mau Doni ya? Ya nggak tahu ya. Kemarin sama Pak Doni. Saya nggak sama Doni, saya sama calon yang lain gitu. Oke. Berarti kalau emang itu kata orang tuh kalau ada tanda-tanda di ini kan rajin sholat. Berarti avatar itu sholat gitu. Kalau avatar itu beda sholatnya. Gimana? Ada panah. Berarti dia sujud, makanya tendang panah ke bawah terus. Oh, tendang panah ke bawah terus. Kalau saya kan ke atas, kan 3. Ya, berarti avatar tuh panahnya ke bawah ya. Ya kan ada tuh kemarin sempat plesetan salah satu calon wakil ada yang avatar juga makanya ke bawah sekarang. Aduh, harus dibawa calon wakil yang avatar kemarin. Itu yang di Sulawesi ada tuh. Oh, di Sulawesi memang ada. Tapi kalau untuk di Bang Rafi, kalau untuk di tanah datar kebetulan nggak ada yang avatar. Nggak ada. Itu orangnya kompeten semua. Disclaimer dulu ya teman-teman, di tanah datar tidak ada yang jadi avatar, tapi pengen berambisi untuk jadi avatar ada. Gitu. Siapa emangnya? Nggak tahu saya, tapi Rafi. Loh, kalau saya kan bilang Sulawesi ini. Ya, saya yang pengen jadi avatar kan udah mulai ada. Nanti kalau dipanggil Ozi, Enggak. Sebenarnya Bang Ozi ini bukan rajin sholat ya. Cuman rambutnya tumbuh, ya kan? Kalau misalnya botak ini kalau salah ini temannya Sungguh Kukul. Mohon maaf nih. Kayaknya apa bisa sih? Enggak seru. Yang kan itu ada. Iya. Kalau kebetulan keriling kan ada titik kan? Iya. Ini nggak ada titik. Enggak, itu karena rambutnya mungkin di belakangnya ada titiknya yang hilang. Ada apa enggak? Bisa cukur. Ada mesin cukur. Ada. Kita foto hari ini boleh? Berarti jangan. Ibaratnya Bang Rafi sama Dozi digabung keliling jadi gitu. Enggak, saya takutnya nanti kalau saya dibotak sekarang gitu kan. Takutnya seperti video-video yang viral pendukung Sianu potong rambut karena calonnya menang gitu. Sementara saya kan enggak oh iya, Bang bukan calon yang menang ya kan? Iya. Udah, saya memang bukan calon yang menang karena saya enggak calon. Iya. Oke. Betul. Udah di pihak sebelah enggak nyoblos lagi. Tapi insyaallah-nya 2029 besok saya berkemungkinan besar juga akan mencaleg sama dengan Rafi. Amin. Cuman beda. Caleg itu pribadi. Kok maju menjadi caleg sama dengan Rafi? Sama dengan
caleg itu bukan berpasangan. Betul. Nah, di 2024 Raffi kan pernah mencoba apa? Untuk berkompetisi menjadi salah satu calon legislatif untuk Tanah Datar. Kata siapa? Kata Partai Gerindra. Dan langsung ditandatangani oleh Bapak Prabowo Subianto. Ya. Tetapi namanya caleg kan ada apa namanya? Ada yang menang, ada yang gagal. Raffi bukan gagal, cuman belum. Ya. Belum 2024. Nah, soalnya gini Bang, kalau untuk jadi DPRD itu kan berebut kursi. Ya. Saya udah punya kursi. Oh gitu. Nah, ngapain berebut kursi gitu? Jadi kursi ini aja dibawa ke DPR enggak? Hati-hati Bang. Nah. Abang video abang ini nonton anggota DPRD loh. Nanti paripurna tayang ini. Janganlah. Oke teman-teman, inilah ya, di mana ada dua calon yang tidak duduk saling berdebat ya teman-teman ya. Saya bukan calon yang nggak duduk, saya cuma sekarang duduk nggak? Duduk. Ya. Cuma ini bukan calon anggota legislatif dulu. Oke. Tapi ini disclaimer dulu di bawah. Bang Ozi ini adalah tim paslon atau tim caleg. Oke. Dan menurut kamus besar dunia pertiman, kamus besar dunia pertiman, ya kan? Track record Bang Ozi Rajampu itu merah loh, Bang Ozi. Oke, kenapa alasannya? Karena baik itu caleg maupun paslon yang ada Bang Ozi sebagai timnya itu selalu gagal. Oh, dan itu saya akui. Klarifikasi. Di 2015 saya mendukung salah satu paslon. Siapa? Bupati. Ya nggak perlu kita spill namanya di sini. Edi Arman. Enggak, pokoknya nggak perlu kita spill. Enggak, sebutin dulu. Yang kalah kan jelas tuh Edi Arman. Ada. Dia kan ada yang kalah tiga paslon. Edi Arman. Nelson Darwis dan saya. Nah, pokoknya saya salah satu dari yang tiga itu. Oke. Kebetulan kalah. Di 2019 saya juga mendukung salah satu caleg. Ya, siapa? Udah almarhum sekarang, namanya Sasmita Safnur. Oke. Beliau pernah jadi anggota dewan waktu itu ketika masih bergabung dengan partainya almarhum Pak Zainuddin. Ya. Partai Bintang Reformasi apa? Ya, PBR. Duduk, dan kemudian di 2014 dia mencalon lagi dari Partai Demokrat. Enggak duduk. Di 2019 dia mencaleg lagi dari Partai Nasdem. Ya. Dan alhamdulillahnya enggak duduk gitu kan. Alhamdulillah. Kenapa saya bilang alhamdulillah? Karena ketika menjelang perjalanan, ini disclaimer dulu ya, ini hanya untuk konsumsi publik biasa dan hanya untuk lucu-lucuan, bukan untuk menjudge Bapak ini kurang sehat atau gimana, tetapi memang kondisi beliau setiap menjelang perjalanan kampanye itu, beliau harus dipijit dulu baru agak-agak fit gitu. Dan di 2024 ini saya kembali lagi di 2020 dulu ada pilkada. Saya nggak ikut. Nggak ikut. Ya, karena trauma ya 2 kali kalah. Yang pertama itu. Yang kedua karena memang di 2020 itu saya melihat yang bagusnya cuma Pak Eka Marici waktu itu. Berarti sekarang maksudnya nggak bagus. Sekarang bagus, cuman mereka kan udah terpecah gitu. Ya. Jadi kadar kebagusan antara mereka berdua itu pun juga terpecah gitu kan. Oke, terima kasih. Tapi 2024 caleg? 2024 caleg kemarin ada salah satu caleg, nggak mau saya spill namanya di sini, yang penting dia ada untuk DPRD Kabupaten. Dan Perindo. Nggak usah disebut nama partainya juga. Terus? Dan kebetulan karena memang partai beliau untuk di Tanah Datar termasuk partai kecil, satu itu, yang kedua karena beliau sudah saya ingatkan untuk tidak maju, tapi beliau memiliki salah satu ambisi yang
lumayan besar, sehingga memang dari sekian ratus DPT, alhamdulillahnya hanya untuk mendapatkan garis-garis bawahnya. Oke. Dari 2024 caleg gagal. Caleg gagal. Dan di 2024 untuk pilkada ini gagal lagi. Saya fair-fairan saya tidak ada mendukung salah satu calon, saya tidak mendukung salah satu paslon karena yang pertama pekerjaan saya itu menuntut saya untuk netral. Oke. Satu, yang kedua karena memang kemarin ini boleh dibilang ini mohon maaf sebelumnya agak-agak vulgar, agak-agak kasar, mohon maaf ya. Raffi sendiri kan bisa ngelihat bagaimana seperti kalau dulu di 2015, 2020 saya mendengarnya yang menjelek-jelekkan paslon ini hanya sebatas tim di bawah. Contohnya saya turun ke bawah, saya bilang oh ini si Anu jangan dipilih lah karena si Anu ini kayak gini gitu kan. Ini udah paslon. Ya, ini paslon gitu kan. Oh, paslon yang nomor sekian jangan dipilih lah karena paslon yang nomor sekian itu udah pernah korupsi ini segala macam di mana-mana gitu kan. Kan istilahnya kan tim yang berdiskusi gitu kan. Paslon nomor segini jangan dipilih lah, jalan jelek-jelek gitu kan. Saya nggak masuk sana. Tetapi kemarin ini saya melihat di pilkada 2024 ini yang saling menjelekkan itu, yang saling menjatuhkan itu bukan hanya dari tim masih juga, tetapi dari paslon sendiri pun ada yang seperti itu. Bahkan mungkin Raffi tahu ada sebuah video yang beredar yang diistilahkan dengan black campaign, dan itu saya tidak ambil pusing dengan itu, tetapi saya mempelajari dari sana. Pilkada Badung Sana ini akhirnya tidak kita dapatkan. Sebenarnya gini aja Mas. Gimana? Sepanjang penjabaran Bang Ozi tidak terlibat dalam tim di pilkada 2024 itu, akhirnya pertanyaan abang Bang Ozi mengundur podcast 2 kali ini terjawab sudah. Dan alasannya abang tahu sekarang kenapa dia menunda podcast 2 kali. Nah, gini. Tunggu. Bukan. Abang tahu apa yang mau saya sampaikan? Betul. Saya tahu sekali apa yang mau saudara sampaikan. Tapi kalau untuk saya mengundur 2 kali podcast sama salah satu program lainnya, itu memang karena kesiapan saya untuk ngomong itu belum ada. Iya, terjawab sekarang. Iya, betul. Abang lagi cari alasan kenapa nggak ikut tim salah satu paslon kan? Bukan, saya nggak. Sebenarnya jawabannya bukan itu lah. Sebenarnya jawabannya simpel aja. Ya. Karena kedua-dua paslon ini udah tahu track record abang selama 2014 sampai 2020. Tapi nggak ada satu pun paslon yang kalau pas saya mau masuk ke, mohon maaf ya, mau masuk ke 01, Ozi ini pasti gagal lagi nih. Mau ke 02, Ozi lagi gitu. Gagal lagi nih kan? Dan ini Bang, mau gagal gitu. Saya punya jawaban untuk menyanggah Dauzi. Apa tuh? Tadi kan Dauzi bilang 2024 tidak terlibat dalam pilkada ini. Bullshit Bang. Buktinya ya. Waktu acara Richie versi pribadi, MC-nya siapa? Nah, gini. Oke, bentar, saya tanya dulu. MC-nya siapa? MC-nya memang saya. Oke. Bentar, ini koma dulu nih. Iya, oke. Waktu acara Pak Eka ini tahu Dauzi ada nggak? Enggak. Berarti tahu kan penyebab kekalahannya apa? Nggak, gini. Waktu acara Richie versi saya pribadi, ada seseorang yang mau link saya gitu. Kita mau ada acara. Nggak usah bilang ada orang yang ngulik saya, udah bilang aja Lutfi ngomong. Ya, ini saudara ini yang ngomong sama saya. Udah nanti jadi MC-nya aja. Yang mau tampil ngerosting, saya, Dapai, sama Sarah. Sama Yuka satu lagi. Sama Yuka. Dan konsepnya waktu itu kan nggak di outdoor itu ya. Masih di
istilahnya salah satu kafe di salah satu kafe di Batu Sangkar gitu. Dan ketika waktu mau masuk itu saya ngeliat kafe ini oke nih. Ternyata setelah dalam perjalanannya mendekati hari H, venue acara ini dipindah ke lapangan Cindamato. Dan jujur waktu itu saya sudah ngomong sama atasan saya, Bang, saya mau acara sama Bapak Richard Rian ini, saya sebatas host, dan saya tidak mendukung tidak mengumumkan pilih Richie ini segala macam, tidak Pak, Bang, cuman saya hanya sebatas host. Oke, silakan saya beri izin kamu untuk jadi host, tetapi jangan menyindir-nyindir calon lain, jangan memburuk-burukkan calon lain. Dan itu kan terbukti ketika kita jadi host kan. Betul. Nah, ketika acara Pak Eka di Lintau, saya diundang. Saya cuma dapat ceritanya aja. Okay. Gitu. Nah, alhamdulillahnya mau sih gak hadir. Kalau saya hadir, insya Allah kedua-duanya kalah. Kedua-duanya mana sih? Yang menang tetap. Siapa? Enggak jadi. Kalau tetap kan berarti ada indikasi bertahan ya. Enggak. Ya kalau yang menang itu kan tetap yang suaranya paling banyak gitu. Nah, boleh sempat dulu. Boleh. Dan fun fact-nya ya, waktu Ozi nggak main di Lintau, suara terbesarnya dari Lintau malahan loh. Ya. Suara terbesarnya memang dari Lintau, dan itu memang sudah jadi, ya mohon maaf ya, terserah ini diedit atau enggak. Tapi gini unik loh Bang Ozi. Lutfi ini tampil sebagai roster di Richie tersebut pribadi. Betul. Kan? Tampil juga sebagai komika di acara konser keluarga besar di Tobu Utara, gitu kan? Ya. Nah, saya nggak pernah hadir di acara Richie. Bohong. Tunggu. Ya silakan dulu. Sampaikan argumen Anda. Hadir selaku pengisi acara kan saya nggak pernah. Oke. Oke. Kalau sebagai penikmat kegiatan itu otomatis saya akui saya menikmati. Ya. Karena saya menikmatinya ada kegiatan ini kegiatan bergas. Bagi paslonnya. Itu persepsi saya. Betul. Dan itu bukan persepsi saudara saja. Gitu. Nah tunggu dulu. Ya betul. Kegiatan konser Eka Bali, saya hadir. Dan bahkan saya selaku manajer untuk talent di kegiatan itu. Ya kan? Dan Bang Ozi hadir di kegiatan Richie dan berpartisipasi dan sebagai host. Ya. Kegiatan Eka kan hadir. Uniknya ini setelah pilkada selesai. Ya kan? Mungkin kita yang terlibat andil dari salah satu kubu ya kan? Ya kan? Abang ikut andil dalam kegiatan Paslon 01. Saya ikut andil dalam kegiatan tunggu. Saya nggak setuju dengan kata-kata itu. Abang kan udah diharus dari awal. Jadi host kan? Iya, jadi host. Jadi host kan? Saya disclaimer dulu nih. Ya kan? Dari awal kan saya bilang ikut andil jadi host kan? Ya, hati-hati dengan bahasa yang sedikit gitu. Tunggu. Nah, dengan andil kita masing-masing, abang andil di 01, saya andil di 02. Setelah pilkada, persaudaraan, pertemanan, komunikasi kan nggak rusak. Ya, yang pertama. Nah karena gini, kadang-kadang di luar sana ada yang fanatik kali 01, ada juga yang fanatik kali 02. Setelah pilkada, ya kan, yang pemenangnya udah kelihatan, yang hubungan emosional, hubungan kekeluargaan atau hubungan pertemanan serenggang tetap rusak. Iya. Ini masalahnya. Gitu. Karena gini, kalau saya berpikir saya secara pribadi berpikir, siapapun bupatinya, siapapun gubernurnya, kita cuman berhak untuk milih gitu. Kita milih siapa yang mau kita pilih, siapa yang mau kita dukung, itu terserah sama kita. Itu pribadi kita. Kalau misalnya kita libatkan pribadi kita itu ke dalam istilahnya, kalau istilah orangnya, kalau mau kita nggak suka sama orang, jangan ngajak-ngajak orang gitu. Dan dalam pilkada ini memang betul kata Raffi, kalau saya memang terlibat di 01 sebagai host ketika itu. Saya garis bawah lagi sebagai host. Nanti hati-hati.
Dan Raffi memang bukan hanya sebagai pengisi acara, karena beliau dari salah satu parpol pendukung, tentu andilnya lebih besar gitu. Dan komunikasinya sebelum ini bagus-bagusnya sampai saat sekarang ini. Nah, Lutfi, enggak, komunikasi kita enggak bagus-bagus sama kayak kemarin loh. Kalau kemarin memang saya akui. Ya, atau perlu kita buka-bukaan nih. Kenapa di waktu itu abang sempat mau tampil di Saringi, habis itu abang batal karena kita membuncing abang di waktu itu agak aneh kan? Iya. Nah, gini, yang pertama. Karena abang tidak mau dikatakan pendukung 02 waktu itu, karena baju abang kalau nggak salah biru langit. Betul, yang pertama satu. Karena abang bukan pendukung 02, abang pendukung yang satu lagi kan? Bukan. Karena gini, seperti yang saya katakan tadi, saya dituntut untuk netral. Saya sebelum ketika saya mau datang ke sini pakai baju itu tuh, dan itu nggak saya sengaja. Itu jujur saya habis. Tunggu, ini udah sengaja nggak pakai yang sekarang? Kalau ini saya sengaja. Berarti emang masih 01 sih. Oh iya. Tiga kan? Bukan. Tiga ya. Warna hijau kan? Hijaunya ini. Cuman ini yang ada gitu. Nggak, kalau lagi hijau ya. Kemarin itu saya nggak jadi Saringi itu yang pertama, memang karena baju saya memang saya akui mendukung salah satu calon, sementara saya dituntut untuk netral. Satu. Yang kedua, sebelum saya berangkat ke sini, saya udah ngomong sama atasan saya, bang, saya mau tampil di acara Saringi, acaranya si Raffi. Itu semacam stand up komedi bang. Jadi mau bahas yang lucu-lucuan, cuman agak ke jurang gitu kan. Terus dibilang sama atasan saya, silakan tampil, silakan, itu kan YouTube kan. Silakan tampil, tetapi jangan membawa-bawa kamu dukung ini, jangan gitu. Nanti efeknya dari kamu bilang dukung ini, dukung itu ada bukan hanya sama kamu saja gitu. Saya sebagai atasan kamu pun akan terbawa nantinya. Dan setelah saya mikir-mikir, saya pakai baju biru yang notabene itu dipakai oleh 02 gitu kan. Dan itu memang pure saya pulang sholat, malas ganti baju, saya pakai itu gitu. Bukan saya sengaja gitu. Karena udah tag, dan sebelumnya kan saya nampak ragunya buat tampil Saringi itu kan. Setelah saya mikir-mikir, ini gawat nih. Tapi sebenarnya kalau seandainya mau tampil, ya kan? Kalau seandainya mau tampil, mungkin keinginan kami di Saringi itu terpenuhi bang. Keinginan saudara terpenuhi. Abang tahu keinginan kami apa di Saringi? Apa? Kami pengen dapat head comment bang. Sampai sekarang nggak dapat. Ya dapat. Mau head comment. Makanya kalau abang tampil Saringi, saya yakin head comment bakal tampil. Inilah salah satu YouTuber teman-teman yang mengharapkan head comment. Saya jujur kalau untuk head comment, mungkin nanti pas pulang dari sini bisa saya head comment semua. Gini. Oke. Berarti emang buzzernya salah satu paslon ini. Bukan. Ini sekali lagi saya menegaskan, saya tidak mendukung salah satu apapun, tetapi karena menginginkan head comment, oke, saya buat nanti. Soalnya kan di Saringi kita bicaranya itu head comment. Ya karena kan kita udah capek-capek bikin materi di tepi jurang, ya kan? Kita udah capek-capek nge-review berita-berita, ya kan? Nah, tapi orang senyum aja ketawa ketiga. Artinya, konten-konten yang Raffi buat itu, kalau masyarakat Tanah Datar sudah mulai cerdas bahwa ini sebatas komedi. Saringi itu hanya sebatas komedi. Walaupun isinya bahwa Raffi mengharapkan head comment di sana, tetapi karena masyarakat Tanah Datar sudah cerdas, berpikirnya ini palingan komedi untuk tertawa-tertawa aja. Nggak serius-serius sekali. Nah, itu yang diambil oleh masyarakat. Jadi untuk membuat head comment itu pun masyarakat mikir-mikir, kok hiburan kayak gini mau di head comment.
Gitu. Sapu. Tapi asal Bang Dauzi tahu ya, kita bikin di channel seperti yang dibilang sama Bang Raffi, ada nama channel itu Tuah Komedi BSK. Kapan gua ngomong? Barusan kita Asan dan saya punya channel yang satu lagi. Gimana aja ente mau promosi di sana? Ini kan subscribernya kan udah lebih dari 1.000 kan. Itu kan usaha bapak juga. Sama aja. Cuma tempatnya bagus dah. Promosi. Gini dah ya, kita subscriber kita belum sampai 100, tapi viewer kita mengalahkan tamu-tamu. Cuma kita ada head comment dah. Ada head comment, padahal kita cuma ngobrol santai tapi ada head comment. Ya karena gini, dilihat di Karena gini. Gimana nih? Ini menarik nih. Ini menarik. Ini anak dengar ini. Karena gini, mungkin backingan Tuah Komedi belum kuat. Karena gini, kalau tamu kan backingnya udah langsung ya kan. Kalau kita tuh pakai 02 bos. Iya udah langsung kan. Pak Prabowo. Langsung Pak Bro. Asik. Berarti kan udah langsung. Jadi jelas kan? Iya. Enggak. Ini disclaimer tuh. Sementara kita nih di Tuah Komedi, backend kita tuh masih pakai perantara gitu loh, nggak belum langsung gitu. Mau langsung ke Pak Prabowo, ada Raffi dulu gitu. Iya. 02 bos. Oke gas. Nomor 2 orang gas. Ini mohon maaf aja dah ya. Ini kalau tersinggung terserah Bang Raffi nih. Kalau Bang Raffi temen-temen enak ya kan. Backingannya tuh sama presiden. Kita Bang Tuah Komedi bikin kita sama calon gagal Bang. Nah, apa powernya gitu loh. Saya mau bilang itu tadi. Cuman kemarin kan pas mau saringin, Vi saya mau bahas ini Vi. Oke silahkan, udah mau roasting saya silahkan. Tapi jangan yang gagal ya dah. Masih ada WA. Masih ada simpan WA. Tapi bagus lah. Tapi saya terima kasih sama Bang Raffi udah ngasih kita teman-teman stand up di Batu Sakar tuh udah dikasih jalan, udah dikasih ruang. Jalan apa? Gua kasih jalan baik. Oke. Rezekinya nggak baik ya. Gimana Bang? Gini Vi, memang salah satu tugas dari yang botak-botak saya lihat memang memberi jalan untuk komik-komik ini gitu. Kita ngelihat ke Jakarta sana, memberi ruang untuk komika juga gitu. Kita sebutlah, jangan kita sebut Deddy Corbuzernya, kita sebut DC saja. Itu kan dari sebut tadi. Itu kan contoh. Tetapi di Batu Sangkar pun ada yang botak. Yang mau memfasilitasi untuk komik-komik yang ada di Batu Sangkar. Nggak mungkin DC dong. Siapa tuh? DC kalau kesini kan ribet gitu kan. Karena sama-sama botak. Yang satu memang botak pelontos, yang satu masih ada rambutnya gitu. Atau paksalah Raffi Aditya maju. Tapi bagus karena membuka ruang, membuka kesempatan untuk teman-teman untuk berkreasi. Enggak kan, karena kami emang satu tandem, sama-sama 02 ya. Deddy Corbuzier itu kan juga 02. Iya. Ya kan? Dan kita juga 02. Ya kan, tapi cuman gini, Pak. Tolong Pak, Panglima TNI tituler juga. Paling dikasih itu sama Pak Dandim nanti ya. Tituler juga dong Pak. Masa DC aja tituler? Kalau DC dapat tituler itu biasa, bahkan itu lumrah gitu kan. Tapi kalau DC kan gimana pasalnya kemarin tuh dapat yang suspek gitu. Kalau Raffi kan one pack. Oke. Six pack ya. Berarti one pack. Oke, satu paket aja untuk membela tanah air. Ya kan? Satu nusa, satu bangsa, ya kan? Satu bahasa, satu tanah air. Iya. Kan? Satu paket untuk membela tanah air. One pack kan? Iya. Berarti emang tituler emang incaran ya kan? Ya makanya mohon Pak izin dan nah gitu. Nah tapi gini,
Bagi penonton temu tamu, silakan tonton juga karya anak daerah Batu Sangkar ini. Ada di sana Lutfi, ada sana Dapai, ada Agif, ada Jordi, dan ada Sarah. Dan mungkin teman-teman komika Batu Sangkar yang pengen berkreativitas sampai untuk bisa speak up lah gitu. Bisa juga hadir datang ke channelnya teman-teman ini di Tuah Komedi BSK, dan silakan ditonton, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa ditekan loncengnya, tinggalkan jejak Anda dengan like dan komen. Iya, pokoknya teman bajingan gitu, yang promosi gua loh. Memang kalau selera yang botak-botak ini memang mempromosikan youtuber bawah. Kan? Nggak, tunggu dulu, bajingan ini gini loh, yang promosiin gua jadi. Dia cuma duduk doang. Masalahnya gini, kejadian tadi viewers kami udah mengalahkan Maria. Karena memang ini mohon maaf ya, kalau untuk obrolan politik, obrolan yang agak-agak serius, YouTube teman-teman itu lihat cuman paling lamanya cuma 5 menit gitu. Iya. 5 menit. Oh, ini. Berarti ini pendukung sini. Ya udah. Ya. Enggak, sebenarnya gini aja. Simpelnya gini aja. Saya tahu arah pemikiran. Saya tahu arah pemikiran. Enggak perlu. Kita pakai bahasa DC. Gimana? Ya kan? Kita pakai bahasanya DC. Dia sama-sama SP. Kalau penuntut utama itu smart people. Ya. Kalau penuntut Tuah Komedi stupid people. Yang cuma ngabisin waktu ngalur ngidul dengerin obrolan gak jelas dah. Tapi ada komen. Ya kan? Tapi benci itu loh. Saya udah capek-capek bridging yang tepi jurang. Gue dapat head comment. Mereka cuma dari thumbnail dan judul head comment, bos. Ya karena gini, Raffi berusaha untuk istilahnya nih ya, membaguskan membaguskan gimana? Thumbnailnya itu coba lihat. Coba lihat dulu thumbnailnya ketika Raffi ngomongnya sama ketika ngomong sama yang lain-lain seperti yang tinggi-tinggi di tanah datar ini. Kan berusaha untuk memasuki pikiran-pikiran bintang tamu itu seperti Bang Effendi Mukhtar gitu kan, kemudian Bang Anton Yondra kan berusaha untuk memasukinya, dan bahasa-bahasa yang keluar dari tokoh-tokoh itu kan bahasa yang baik-baik, walaupun memang ada dari hostnya yang memancing untuk bahasa yang kurang baik seperti kata-kata goblok itu gitu kan. Kan tidak diopeni oleh tokoh-tokoh itu gitu kan. Nah, orang yang ngomongnya ngaruh ngidul yang seenaknya aja dia ngomong lalu direkam gitu kan. Kadang-kadang dia nggak bisa membaguskan bahasanya itu, makanya datangnya head comment. Jadi tapi kalau mau dapat head comment, cobalah sekali-sekali ngomong sampai di dalam tamu ini, mungkin banyak head commentnya gitu. Tapi kita head comment itu bukan karena isi obrolan sih, Bang. Lebih ke judul. Lebih ke thumbnail ya kan? Ya, karena ini di Tuah Komedi BSK itu ini kan kata orang ya, yang head comment ini dia bilang plagiatnya Tuah Kreasi, ya kan? Nah, dan emang bukan di setting, memang fakta. Karena gini loh, di Tuah Kreasi itu titik kumpul ada Ari Kriting ya kan? Ada Ari Kriting. Rambutnya gimana Ari Kriting? Ya kayak Dapai. Iya kan? Nggak tahu ya kayak. Nah, yuk satu lagi tanya, Muhammad Al-Kartini rambutnya? Rambutnya kayak pendek-pendek gitulah. Nah, Jordi ya? Jordi. Nah, habis itu yang agak retorikanya lebih bagus. Abdur. Nah, kayak Julfi lah. Sejawa. Nah, satu lagi ada Prasteku. Ya kan? Yeah. Yang ngomongnya gak jelas, ya kan? Yeah. Habis itu banyak tingkah. Ya udah, aktif. Banyak tingkah ya.
2 kali syuting loh dia hilang. Berarti emang anak jurusan bahasa Arab memakai itu semua. Emang sering hilang ya. Dia katanya langsung pulang ke Solo nih sekarang. Karena jadi komen dia. Karena jadi buzzer kemana? Enggak, karena dia dapat hand comment makanya dia lari ke Solo. Oh gitu. Jadi head comment itu sebuah pukulan bagi ya. Sebenarnya itu cuma hanya alasan fiktif. Sebenarnya si Agit sekarang ke Solo lagi nenangin Apiardi. Apiardi nggak perlu ditenangin, itu kan kapten loh. Hah? Kapten loh. Nggak, soalnya gini. Kapten kalau kapten aja yang oleng, nggak apa-apa. Ini juga kapten juga bisa bantu memberikan kapal kan? Ya. Jadi kapten sama kapten loh. Anak buah kapalnya ya bagus. Nggak gini, kalau sang kapten itu oleng itu udah biasa kan. Nah, tapi yang paling oleng itu banyak yang berharap kepada beliau gitu kan. Ya. 23%. Ya 23% itu kan banyak daripada 1% kan. Iya. Ya Allah, baterai HP aja 25%. 25% bisa nonton itu. Iya. Kalau 1% nggak bisa. Contohnya itu mana? Tua komedi. Rencananya sih mau Raffi Aditya, cuman Tua Komedi kayaknya menarik. Iya. Tidak. Saya jujur teman-teman, subscribe-nya channel Raffi Aditya ini baru pas di depan tadi. Jujur. Jujur Raffi. Kalau Tua Komedi? Tua Komedi pas Silut ngirim linknya sama Dapai. Oh ini, menarik ya. Kasih. Cuma 1 menit doang. Subscribe lah, kasihan gitu kan. Karena ini subscribernya Raffi itu udah lebih daripada 1000. Sementara sampai tadi saya lihat pas saya di depan tadi, saya melihat masih depan 8 gitu kan. Ya. Jadi karena efek kasihan itulah makanya nggak apa-apa dukung teman-teman sebagai efek kasihan. Iya. Tapi Dozi nanti kalau sempat kita cek jadwal dulu, mungkin mau nggak main di Tua Komedi? Teras rumah. Ya terus ya kita ngikut aja kalau yang ngobrolnya kayak gini aja, nggak usah serius-serius. Udah, kita bersantai. Tapi kalau sama Mozi besok saya minta ini ya. Apa tuh? Jangan gelas kaca kasih. Gelas kayak gini aja Mas. Tapi nanti untuk ordernya Tua Komedi, nggak perlu pakai gelas kaca seperti yang dibilang. Nanti tentunya pecah. Nanti pecah. Karena efek Raja Ampu tadi gitu. Nanti takutnya di grip, pegangan pecah ya. Kan kadang-kadang hole belum bisa. Kalau hole itu dia memegang sesuatu itu pecah, memang kekuatannya besar. Kalau saya memegangnya agak lambat. Besar, cuman ya kekuatan agak kurang. Cuman kalau kekuatan yang seperti tercer. Oke. Soalnya tunggu. Kabarnya kan belum punya istri. Bukan kabarnya, memang belum gitu. Belum. Oke. Oh, ya mau kemana arahnya saudara? Tapi udah ngomong belum. Sering jajan. Ya. Gimana nggak tahu? Kalau dibilang saya sering jajan, iya. Sambil mijit ya. Satu jari setara 3 ya. Lanjut. Ini podcast. Podcast semacam apa yang seperti ini jadinya? Jujur, hadirnya Bang Ozi malah merusak podcast saya loh. Karena memang itu salah satu tujuan saya. Oke. Kemarin Yusuf gitu. Salah satu channel mana? Channelnya nanti saya buat sendiri gitu. Kalau mau podcast kayak gini lah, jangan kayak Raffi gitu kan. Emang kalau Raffi gimana? Kalau sama-sama bintang tamu lain, Raffi yang sering ngumpan punchline, tapi mohon maaf karena tokoh-tokoh itu jauh di atas Raffi, nggak nyampe punchline-nya gitu. Akhirnya tunggu.
Saya di sana bukan pergi stand up loh. Bukan, memang bukan punchline dan di smash sama narasumber saya, enggak. Cuman apa? Cuman gimana? Emang podcast emang untuk memberi wawasan dan informasi. Ya. Jadi kalau podcast sekarang ini itu apa gunanya? Apa? Podcast yang kita bertiga sekarang ini. Nah, tunggu. Saya mau nanya, yang bikin tanggal sekarang ini siapa? Ayo. Yang bikin tanggalnya memang saya. Karena ini. Berarti kan yang pengen podcast hari ini siapa? Tunggu dulu. Enggak. Yang bikin tanggal hari ini siapa? Yang bikin tanggal memang saya. Oke. Sampai kita di luar tadi, saya udah dapat punya materi belum? Mau bahas apa? Ini nih jadiannya. Kalau saya nggak siap jadi host. Dan saya tadi lagi main koai teman-teman. Langsung nanya gini. Tunggu. Kalau mau cerita kayak gini, jangan ke channel saya. Jangan ketemu tamu. Nanti ke di mana, Bang? Nah, ke podcast mereka yang bajingan berdua ini lah. Kalau rencananya tadi kan mau ke sana. Ada suatu cerita di sana. Rencananya tadi kan mau ke sana. Cuman saya udah prepare nih dari rumah. Oh, ini mau bahas apa? Kemarin kan ini kan masih hangat-hangatnya pilkada. Mau bahas pilkada. Cuman di bridging sama Raffi di depan. Oke, mau bahas pilkada. Tunggu. Udahlah deh, jangan bahas pilkada. Kalau kata orang Lampung ya, lu jual gue beli. Kata orang Lampung ya. Saya mau bahas pilkada sekarang. Karena ente mau bahas pilkada, ya. Kesalahan Ricci paling pertama itu apa? Pilkada 2024 ini. Oke, sekian podcast hari ini. Tapi emang betul saling mengisi. Yang satu mengumpan, yang satu menerima gitu. Nggak gini, tidak ada yang salah. Oke. Oh, tadi di luar kayak itu. Kalau di luar kan obrolan luar kan nggak bisa kita bawa ke sini. Gitu kan? Berarti kan ada obrolan kayak gitu tadi. Obrolannya ada. Tapi nggak mungkin kita bawa ke YouTube ini. Nggak. Dengar dulu, nggak ada yang salah. Semuanya itu udah proporsional. Seorang Eka Putra memilih Ahmad Fahli itu udah bagus. Oke. Nah, kalau Ricci? Seorang Ricci Afian memilih Doni Carson itu juga paling bagus. Gitu. Karena gini, setiap pemuda yang tampil sebagai baik itu calon bupati ataupun calon wakil bupati itu adalah putra-putra terbaik dari tanah datar. Iya. Dan jangan di disclaimer dulu. Oh, ini kesalahan Ricci apa? Ngapa kok kesalahan Ricci yang katanya gitu? Kesalahan Eka apa gitu kan? Apa kesalahan Eka? Saya nggak tahu. Makanya saya tanya gitu kan. Oh, jadi abang nanya ke Raffi, emang abang gak suka sama mereka? Bukan nggak suka. Saya sebagai warga Kabupaten Dambek menerima. Gitu. Menerima apa? Menerima Bapak Eka Putra selama ini menjadi bupati. Gitu. Oke. Dan untuk periode kedepannya pun menerima. Gitu. Oke, tapi ente gak milih. Memang saya tidak memilih, tapi kan saya sudah jelaskan kronologinya tadi. Saya ke pasar, nggak mungkin saya ulang kan. Berarti kalau kita nggak milih, siapapun yang jadi golput, siapapun yang nggak milih seseorang calon pemimpin itu, berarti dia udah legowo dengan siapa yang menang gitu. Dan itu jangan ditambah boy. Lanjut. Dan dia harus siap dengan konsekuensi yang ada. Apakah itu nanti baik atau buruknya jalan pemerintah itu terima saja gitu. Dan jangan keluar-keluar. Wah ini gimana ini. Ya wong dia nggak milih gitu kan. Masa dia paling keras juga suaranya kan gitu. Lanjut. Dan ini sempat ada sempat ada statement kayak gini ya Dosi ya. Waktu kemarin masa-masa pilkada itu kan Dosi susah nih udah datang ke sini. Ya, itu kan sudah saya jelaskan tadi. Udah dijelaskan tadi ya kan. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya pihak dari Pak Eka-nya sama wakil kan sudah memenangkan pilkada. Baru Dosi datang ke sini. Dosi emangnya mau gitu kayak orang-orang lain yang awalnya ini siapa, tiba-tiba pas kemenangan Pak Eka mereka pada datang semua. Enggak, saya nggak mau. Karena kenapa saya memilih tanggal ini untuk datang ke sini? Karena memang
saya mempertahankan netralitas saya sebagai karena itu memang disuruh kan. Saya tidak bisa memihak, saya tidak bisa pro terhadap satu calon. Dan kemarin itu kekhawatiran saya itu kalau saya nanti ngomong ini, ya ini tampilkan di YouTube, orang yang nonton kan banyak gitu kan. Nanti ini pendukung di sini, ini pendukung Eka, kan nggak enak gitu kan. Sementara saya masih ada atasan dan atasan saya juga ada atasannya yang langsung di bawah payung pemerintahan. Jadi nggak enaknya nanti kalau saya yang kena, saya yang ini Suzy ini ngomong kayak gini misalnya kemarin gitu kan, dan ditangkap oleh atasan-atasan yang di atas itu sebagai ini, yang diperingatkan pertama itu bukan saya pribadi gitu. Yang di atas saya, yang di atas saya tentu udah sumpah serapah lah turun saya gitu. Nah gitu. Nah ini menarik nih Dauzi nih. Menariknya di mana? Contoh ya, anggap Dauzi ini seorang brand ambassador sebuah produk. Oke? Ya. Kira-kira sebagai brand ambassador atau yang bisa dikatakan bekerja di produk itu, apa yang akan Dauzi lakukan? Pasti mempromokan produk tersebut dong. Betul. Apapun produknya. Ya. Nah, cuman ini kebanyakan orang beranggapan hanya karena kita ada di situ, kita dianggap sebagai pendukungnya. Nah, gimana cara Dauzi untuk meyakinkan mereka bahwasanya sebagai pendukung itu atau sebagai masyarakat harus cerdas loh. Ini cuman proyek kerja, ini cuman konten, dan ini benar-benar tim pendukungnya. Kalau misalnya kemarin pas acara yang resmi, yang acara Ricci versus saya pribadi itu, memang kita bisa jelaskan pada masyarakat, ini hanya sekedar untuk saya sebagai host. Tetapi kalau untuk dalam Sarengi kemarin itu, karena ditonton oleh bukan dalam offline. Bukan offline dan kita tidak bisa menerka pikiran orang yang sedang nonton itu kayak gimana. Akhirnya kita nggak bisa memilah gitu kan. Saya cuman hanya sebagai konten, saya cuman hanya tampil di sini untuk ngomong-ngomong kayak gini aja. Nggak bisa kayak gitu gitu. Takutnya nanti ketika saya tampil di Sarengi, saya membahas, contohlah saya membahas 02 gitu, dan saya jor-joran bahas 02. Saya bilang dalam konten itu 02 kayak gini taruhlah misalnya saya bilang jalan jelek gitu apa segala macam gitu kan, orang tentu penonton ini Suzy ini pendukung 01 nih, ya kan. Ketika dia mengatakan pendukung 01 itu, orang yang nggak percaya saya mendukung 01 dilihatkan video itu, Pak Suzy dia dukung 01 Pak, mana dia bekerja kayak gini, cobalah Pak bahasanya ketika bahas 02. Yang saya katakan itu kemarin. Jadi kalau dalam Ricci versus saya pribadi kemarin itu, saya ngomong lepas. Yang pertama, saya bukan silent untuk ngerosting Ricci. Betul. Yang kedua, itu bisa saya sekat-sekat. Masyarakatnya itu yang tampil, yang ada kemarin itu adalah orang-orang yang memang butuh hiburan, memang butuh ketawa, dan yang biasa ngisi di lapangan Sindomato itu. Kalau yang offline, yang online ini kan kita nggak bisa menghambat mereka untuk berpikir. Kalau ini nih hanya sekedar konten. Ya. Oke. Nggak terasa nih Mas Lut. Udah berapa nih? Udah 55 menit menuju 1 jam. Wow, 55 menit. 57 menit Pak. Emang gak terasa ya. Dan emang gak terasa ngobrol ngalur ngidul gak jelas gak ada topik ini. Aduh. Itulah kenapa konten kami lebih maju ya. Karena obrolan ini ada ingin. Sebenarnya gini, kelihatan jelas. Itu konten di sebelah udah jelas ngobrol, nggak ada tema, nggak ada konsep, nggak ada apa. Tapi kenapa ente berdua sangat malas bikin konten, dan itu konten ente cuma 35 menit loh. Ya kan? Ini kita cuma bertiga. Ya kan? Ingat bisa loh 58 menit. Ingat loh, awal-awal proses Teguh buat titik kumpul itu nggak sampai 1 jam juga. Apa? Ingat, cobalah Raffi lihat di YouTube itu. Ketika Pras Teguh ngaur ngidul yang titik kumpul yang episode pertama itu sama kedua itu, nggak ada yang sampai 1 jam. Nggak, tapi gini,
saya salut dengan host yang di Tua Komedi, yang di sudut cerita. Ya sudut cerita. Ya. Karena dia sebagai host dia ngaku. Nonton nggak? Saya belum cerita awal. Katanya udah subscribe. Subscribe aja gitu. Tapi tadi katanya nonton 10 menit awal. Enggak, 1 menit awal saya subscribe, habis itu 1 menit awal. Ya. Di 1 menit awal dia udah ngaku loh. Ya saya kalau dia host baru. Ya. Berarti nggak nonton. Belum. Saya salutnya di sana. Hostnya ngaku. Host baru. Mungkin karena jam terbangnya masih kurang, ya kan? Ya. Belum bisa untuk bikin narasumber kita untuk ngomong panjang-panjang lah. Dan saya yakin sebentar lagi dia bakal jadi host papan atas. Asik. Karena dia dan kemungkinan besar kayaknya Raffi ketika ada event-event besar di Batu Sangka, kayak acara band gitu kan, atau acara-acara yang lainnya, dia nggak ngundang kayak host dari luar lagi. Nggak, karena gini loh, karena dia punya persona sendiri. Iya. Kalau di stand up dia punya persona kurir, kalau di host dia punya persona sendiri, Bang. Apa itu? Dia nge-host kemana-mana kok sangat tempur. Jadi saya takutnya nanti ada nih orang dari Parangyanti, yang ada nih orang dari Sungai Patai yang biasa ngambil lebah ya kan. Yeah. Pas dia jadi host kita yang di ini ya. Dari kita kan dalam satu hari itu sudut cerita kita bisa syuting 2 sampai 3 kali. Ya. Nah untuk menghemat waktu itu kan narasumber kita ngumpetin di rambutnya dia. Dia aja sih keluarin. Oke. Terakhir bang, karena ini kata kabarnya dari tim kita, kameranya overhead mau panas ini. Dan saya minta satu dari abang. Kan pilkada udah selesai nih. Iya. Ya kan. Kita seperti yang aku bilang tadi. Ya. Setelah pilkada ini saatnya kita bersatu kembali. Ya kan, perbedaan pandangan politik itu biasa karena setiap pemilihan pasti kita punya punya keinginan untuk membela salah satu paslon. Ya betul. Ya kan, karena dalam hidup ini ada hak batil, ada halal haram, ada laki-laki perempuan, ada langit bumi. Hidup tuh selalu diarahkan ke dalam pilihan-pilihan yang ada. Dan kita ternyata diberikan pilihan kemarin 2, ada paslon 1 dan paslon 2. Dan nggak banyak, dan banyak sih yang seperti Bang Ozi yang punya hak tapi tidak menggunakan. Nah, makanya tidak milih, gitu kan? Nah, tapi di pilkada ini harusnya kan kita setelah pilkada bersatu kembali nih, Bang. Ya betul. Memikirkan tanda datar 5 tahun ke depan, tidak ada lagi 01, tidak 02, jangan seperti Pilpres 2014 seperti ada cebong kampret lah, gitu kan? Harapan saya untuk kedepannya karena datar memang kemarin itu ada 01, ada 02. Untuk sekarang ini pemenangnya sudah nampak gitu. Bagaimana yang dari kubu 01 ini tidak menutup diri untuk mau membangun tanah datar yang lebih baik, berkolaborasi dengan 02 yang telah menang. Apa yang harus dikerjakan, apa yang harus ditampilkan sebagai untuk tanah datar yang lebih baiknya. Karena kalau misalnya kita masih mensekat diri kita untuk ini saya 01 nih, saya nggak mau gabung nih sama timnya 02 untuk membangun tanah datar. Itu justru malah yang membuat tanah datar ini akan seperti ini saja terus. Dan polemik yang terjadi selama ini adalah karena tidak adanya saling dukung-mendukung antara yang sudah berlalu dengan yang akan datang. Karena backingan saya juga seperti itu loh. Merangkul yang kalah. Ya, merangkul yang kalah itu wajib. Karena memang kalau kita selalu mensekat dia kemarin nggak milih saya nih, berarti nggak akan saya prioritaskan gitu. Dan harapan saya siapapun yang jadi pemimpinnya nantinya, baik itu kalau 02 ya 02 yang setelah menang, di beberapa kecamatan beliau kan tidak diunggulkan gitu. Jadi mohon maaf ya, beliau tidak diunggulkan.
Saya berharap kedepannya bisalah merangkul semua elemen seperti yang panutan Raffi tadi itu untuk merangkul semuanya dan akhirnya kita akan melihat Tanah Datar ini memang bisa bersinergi untuk kemajuan kabupaten kita sendiri. Abang berharap kan? Ya. Abang berharap. Kalau Raffi yakin Bupati terpilih akan menjadi bupati seluruh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar, menjadi bupati di 14 kecamatan. Karena ini kata Mael Medan. Ya. Pak Eka ini bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Oke. Tokoh nasional. Tokoh nasional. Pernah jadi wamenum Partai Demokrat DPP Pusat. Sampai sekarang masih kayak. Sampai sekarang masih, ya kan? Dan orang dekatnya Pak Prabowo. Orang dekatnya AHY Pak Prabowo. Sekarang udah dekat dengan Pak Prabowo. Ingat nggak pacu kuda yang datang Pak Prabowo? Iya. Berarti dekat dong. Dan terima kasih Bang udah hadir di podcast tamu walaupun udah dijanjikan 2 kali akhirnya datang juga. Ya kan? Terima kasih. Gini teman-teman, mungkin pembicaraan kami tadi adalah pembicaraan yang agak penting gitu kan. Tapi biasanya di kebiasaan di tamu kita harus ngasih sebuah kalimat penutup lah, ya kan? Nah, sebagai laki-laki itu kita harus bisa menentukan sikap dan menentukan pilihan, ya kan? Dan selaku orang dewasa itu bisa menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dan jangan seperti Rozi yang mana udah diberikan 2 pilihan tapi tidak bisa memilih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.